Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para pengurus Masjid Thayyibah yang dimuliakan, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah, calon-calon ahli jannah semuanya, adanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, insyaallah kita semuanya diberi oleh Allah umur panjang dalam taat kepada Allah. Saat ini kita sedang berada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan masuki tahun baru 1447 Hijriah. Pergantian tahun hanya akan menjadi sekedar pergantian angka bila kita tidak petik apa hikmah di balik hijrahnya Rasulullah SAW. Para jamaah yang mulia, seandainya kita ini memiliki pemikiran, perasaan, dan amalan seperti Rasulullah dan para sahabat, alangkah bahagianya kita. Yang di Srengseng ini dianugerahi oleh Allah, di komplek Qarya Thayyibah ini masjid yang begini kokoh dan megah, Masjid Thayyibah, dan juga masjid-masjid yang lainnya. Sebab apa? Dulu Rasulullah dan para sahabat 13 tahun dakwah di Mekah belum diberi oleh Allah kemampuan membangun satu masjid. Maka yang sangat beliau rindukan, kapan umat Islam bisa tenang ibadah dan kapan punya masjid yang benar-benar kita merdeka ibadah di dalamnya. Para jamaah yang mulia, maka kalau kita perhatikan catatan sejarah, Rasulullah itu ketika telah diperintahkan untuk berhijrah, sebagaimana bisa dibaca dalam hadis dari Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari riwayat Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah thumma umira bil hijrati wa nazalat alaihi wa qul rabbi adhilni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Kata Sina Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau berada di Mekah, kemudian beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Pada waktu beliau hendak hijrah ke Madinah itulah turun ayat Al-Quran, wa qul, dan ucapkanlah olehmu, Rabbi adhilni mudkhala sidqin, wahai Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar. Maksudnya masuk kota Madinah. Dalam tafsir disebutkan Rabbi adhilnil madinata mudkhala sidqin, dengan cara masuk yang benar, idkhalan mardiyan, yaitu dengan masuk yang diridhoi, la radhi makrau, yang aku tidak akan melihat di dalamnya sesuatu yang aku tidak menyukainya. Wa ahrijni min makkata mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dari kota Mekah dengan cara keluar yang benar, maksudnya ikhrajan la'altabitu biqalbi ilaiha, dengan keluar yang aku tidak menengok dengan hatiku padanya.
waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku dari hadiratmu sultanan nasira, kekuasaan yang menolong, maksudnya kuatan tangsurni bi ala adaik, yaitu kekuatan yang menolongku dengannya untuk mengalahkan musuh-musuh. Pada jam yang mulia, doa ini memang diturunkan untuk Rasulullah, dibaca saat beliau hijrah ke Madinah, namun juga baik kita baca sebagai umat agar tiap kita ini masuk dalam satu kampung atau satu wilayah, satu komunitas, ataupun keluar darinya, masuk dengan baik, keluar pun dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Gimana tadi doanya? Ini sebenarnya doa tahajud juga ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bisa dibaca di surat Al-Isra ayat 80. Para jamaah yang mulia, akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang menjadi catatan kita pada pagi hari ini, berdasar keterangan dalam kitab As-Salah yang disusun oleh Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Tayyar, wa kana al-masjidu wa awwalu thimari tamkinil lail lil muslimina bil ard. Jadi berkaitan dengan hijrah itu menarik sekali. Beliau mencatat bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mampir di Kuba, maka yang beliau langsung bangun itu adalah masjid. 13 tahun beliau di Mekah, kalau mau salat di Masjidil Haram diganggu orang-orang musyrik. Maka sangat merindukan kapan bisa punya masjid, atau ada masjid yang kita bisa ibadah dengan dalamnya. Karena belum ada kala itu, maka Rasulullah begitu sampai di kota Madinah, masih di pinggir kota Madinah yaitu di Kuba, hanya 4 hari beliau di Kuba, langsung bangun masjid. Dan menurut Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Tayyar, beliau mengatakan bahwa masjid adalah awal daripada buah Allah memberikan eksistensi kepada umat Islam di muka bumi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Islam anugerah bisa bangun masjid, berarti Allah memberikan tamkin, memberikan eksistensi kepada umat Islam. Gitu. Maka tiap masjid dibangun jangan hanya sekedar bangunannya yang megah, yang kokoh, tapi eksistensinya ini yang lebih penting, harus wujud. Karena dulu seperti itu, karena di Mekah umat Islam belum eksis, tidak mampu bangun masjid, atau tidak mampu kemudian menguasai Masjidil Haram. Namun ketika hijrah ke Madinah, umat Islam diberi eksistensi oleh Allah, maka langsung membangun masjid. Dan membangun masjid itu, wa minhu bada'atarium al-hadarium, dan dari pembangunan masjid itulah mulailah Rasulullah membangun sejarah peradaban daripada umat Islam. Jadi kalau kita sekarang membaca bagaimana sejarah umat Islam pernah memimpin 2/3 dunia, sebagaimana Rasul telah menubuatkan umat Islam akan menaklukkan Persia dan Romawi, dan nanti di akhir zaman akan menaklukkan kota Roma. Itu dimulainya adalah dari binaul masjid, dari pembangunan masjid. Dan masjid yang pertama beliau bangun Masjid Quba. Para jamaah yang mulia, kenapa Rasulullah mendahului
Apa yang beliau lakukan dalam perjalanan itu dengan bangun masjid? Karena awalu amalin qoma bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bina'u masjid Quba. Awal yang beliau amalkan, beliau lakukan pada saat beliau hijrah ke kota Madinah itu adalah membangun masjid Quba, liyakuna dzalika tahbiran amalian anil tizami bi iqamatis sholati ba'da tauhidil khaliq. Dibangunnya masjid Quba itu adalah dalam rangka Rasulullah itu mau memberikan takbir amali. Jadi ungkapan secara amaliyah, penerangan atau pendakwah secara kerja nyata tentang apa? Anil tizami bi iqamatis sholati ba'da tauhidil khaliq, tentang wajibnya mendirikan sholat setelah mengesahkan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai syahadat, setelah syahadat itu tauhidul khaliq, wajib sholat. Itulah makna di balik pembangunan masjid. Maka para jamaah yang mulia, kalau kita lihat masjid di mana-mana berdiri, apalagi dengan menara-menara yang menjulang ke langit, jangan lupa di sana ada takbir amali di Rasulullah. Apa takbirnya? Umat Islam setelah syahadat wajib sholat. Apa tadi takbir amalinya? Umat Islam setelah sholat wajib sholat. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya sekarang ini di akhir zaman ada umat Islam belum sholat, mungkin dia belum pernah lihat masjid barangkali. Lihat enggak kira-kira? Mungkin enggak lihat. Oh, lihat Pak Ustadz. Belum tentu, karena menurut dia ya yang dia lihat bangunan biasa aja. Cuman bangunan itu besar, megah, ada sebagian punya kubah, terus ada menara, tapi bagi dia itu bukan masjid. Sebab kalau dia lihat itu masjid, ya dia sholat gitu loh. Ini seperti para jamaah yang mulia, ada pertanyaan, orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, pernah tidak dia bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW? Pernah tidak? Pernah? Belum pernah. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab bertemu dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ponakannya. Gitu. Jadi yang ditemui oleh Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah seorang pemuda namanya Muhammad, putranya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib, bukan Rasulullah. Loh, kalau Abu Lahab, Abu Jahal ketemu Rasulullah, ya dia beriman berarti. Dalam pandangan Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad bukan Rasulullah. Muhammad adalah ponakannya sendiri. Nah itu kira-kira. Ya, kalau dia ketemu Rasulullah, dia berarti mukmin. Dan begitulah. Mungkin ada juga orang yang belum melihat ada masjid Istiqlal, ada masjid Sunda Kelapa, ada masjid Al-Azhar, ada masjid At-Tayyibah, sehingga belum mau sujud. Sebab kalau dia lihat masjid, tentunya dia ingat ada takbir amal dari Rasulullah bahwa umat Islam setelah setelah syahadat wajib sholat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa azman ala tanfidi ma alzamahum bihi rabbuhum. Didirikannya masjid itu adalah ada takbir amali dari Rasulullah tentang tekad atas melaksanakan apa saja yang diwajibkan oleh Tuhan mereka Allah SWT kepada umat Islam. Jadi para jamaah yang mulia, kita ini kalau masuk masjid dengan kesadaran umat Islam setelah syahadat wajib sholat. Yang kedua, umat Islam siap
untuk melaksanakan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di masjid seperti ini kita mengadakan majlis ta'lim dan berbagai macam kajian ilmu-ilmu Islam, itu adalah bagian daripada mewujudkan azam atau tekad dari Rasulullah dan para sahabat yang dulu dimulai saat pembangunan Masjid Quba. Maka para jamaah yang mulia, Masjid Quba ini menjadi bagian masjid yang istimewa selain Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Karena Rasul bersabda, as-salatu fi Masjid Quba umratin. Salat di Masjid Quba seperti umroh. Jadi beruntung sekali itu orang-orang yang di daerah Quba atau dekat Quba atau kita yang pernah ke Masjid Quba, salat di Masjid Quba pahalanya seperti orang umroh. Atau lebih rincinya, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba wa shalla fi salatan kana lahu ajri umratin. Orang yang bersuci di rumahnya kemudian ia ke Masjid Quba, salat di dalamnya satu kali salat, maka itu baginya seperti mendapatkan pahala umroh. Para jamaah yang mulia, selanjutnya adalah bagaimana prosesnya. Rasulullah itu dari membangun masjid, membangun peradaban, terus bisa memimpin dunia. Seandainya semangat Rasul ini, semangat para sahabat ini bisa terus kita warisi, alangkah dahsyatnya. Kita terlebih di Indonesia, Masya Allah, berapa banyak jumlah masjid, yang besar yang kecil. Masjid yang ada di negeri kita ini mungkin bisa dikatakan masjid terbanyak di dunia. Nyari masjid di Makkah Madinah tidak semudah nyari masjid di negeri kita ini. Seandainya masjid itu bisa berfungsi seperti zaman Rasul dan para sahabat, alangkah dahsyatnya. Apa fungsi masjid pada masa Rasulullah dan sahabat? Yang pertama adalah wal masjidu wa maqanul ibadah. Masjid adalah tempat ibadah, itu sudah maklum semuanya. Kalau kita dengar kata masjid, masjid tempat ibadah, semua sudah tahu. Yang menjadi catatan penting adalah mustaqun minas sujudi. Jadi kata masjid, masjid itu pecahan dari kata as-sujud. Alladzi fihi yakunul abdu bi ghayatil khudu'i baina yadillah, yaitu satu keadaan yang seorang hamba itu di dalamnya berada di dalam puncak ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengar kata masjid, artinya tempat ibadah, lebih tepatnya kalau menurut daripada kata yang diambil adalah tempat sujud. Kenapa disebut tempat sujud, bukan tempat rukuk atau tempat yang lainnya disebutnya? Karena sujud adalah keadaan di mana seorang hamba berada pada puncak ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ahli masjid berarti orang-orang ahli sujud, berarti orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ia menjadi orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati dalam kehidupan karena asar sujud, ya, karena jejak atau pengaruh daripada sujudnya. Para jamaah yang mulia, mengenai masalah masjid ini, maka tentu kita sudah tahu semua pahalanya. Masya Allah, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa ilal masjidil haram
Salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi maswa. Rasulullah setelah di Kuba 4 hari melanjutkan perjalanan ke kota Yathrib yang kemudian menjadi Madinah, dan setelah beliau berada di kota Madinah, program pertamanya adalah membangun masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu termasuk masjid yang istimewa, yang Rasul bersabda, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lain. Kita sholat di Masjid Nabawi sekali seperti sholat di Masjid Thayyibah 1000 kali. Nah, makanya beruntung sekali ini. Pada 4 Marbot mau berangkat pada esok hari, insya Allah. Mana orangnya? Orangnya mana aja nih? Ya, alhamdulillah. Jangan sampai disia-siakan. Ini terutama kepada para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, mau diberi jamuan istimewa akan sholat di Masjid Nabawi, lanjut Masjid Haram, dan terutama bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi kalau kita umrah itu ada beberapa agenda. Agendanya utama umrah. Selain itu apa? Sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya sekali sholat seperti pahala orang sholat 1000 kali di masjid lain, macam di Masjid Thayyibah ini. Kalau di Masjid Haram, ilal Masjidil Haram, kecil Masjidil Haram, sebab apa? Sholat di Masjid Haram itu sekali sholat lebih utama dari 100.000 sholat di masjid yang lainnya. 100.000 sholat di masjid lain. Maka orang kalau pulang umroh saja yang 9 hari itu, mau berapapun biayanya sebetulnya murah. Sebab apa? Kalau di sana dia benar-benar ibadah, sholat di Masjid Nabawi tidak ditinggalkan, sholat di Masjid Haram diutamakan, diperjuangkan kedisiplinannya, dia pulang mendapat nilai ibadah dan khususnya sholat lebih dari 800 tahun. Bayangkan tuh, siapa yang umurnya sampai 800 tahun? Orang umroh 9 hari, benar-benar dia ibadah di tanah suci, pulang nilai umurnya lebih dari 800 tahun dalam taat ibadah kepada Allah, sholat fardu 5 waktu jamaah, Masya Allah. Itu kalau di sana dia ibadah. Lain kalau kemudian pindah tidur. Wah, lain cerita tuh yang seperti itu. Kadang-kadang cobaannya orang umroh atau haji begitu. Kalau yang jauh malah semangat, datang duluan sebelum waktu. Tapi karena masjidnya dekat, nunggu adzan atau qomat baru jalan. Maka yang dekat malah tidak jamaah di Masjid Haram, jamaahnya di musala hotel. Karena ngelihat Ka'bah juga walaupun dari jauh. Nah, ini cobaan. Maka jangan sampai kita terlena, Masya Allah. Para jamaah yang mulia, jadi agendanya apa ketika kita umroh, kita haji? Sholat di Masjid Nabawi yang sekali sholat lebih utama dari sholat 1000 kali di masjid lain, dan sholat di Masjidil Haram yang sekali sholat lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lain, tentu selain Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Dan agenda berikutnya apa? Agenda berikutnya saat umrah itulah ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada jamaah yang mulia, dulu pernah ada seorang mahasiswa di Universitas Madinah, di Ummul Qura Madinah. 3 tahun dia sudah mukim di Madinah, tidak pernah sekalipun ziarah makam Rasulullah. Menurut dia, ya, sesuai yang dia mungkin pelajari, ziarah makam Rasulullah itu
tidak ada dalilnya ataupun dalilnya dhaif gitu. Yang sahih itu ya sholat di Masjid Nabawi. Nah terus ada yang kemudian mengadu ke Kiai Abdullah Syafi'i Asy-Syafi'iyah, ya, kiainya Jakarta. Kiai, ada pemuda mahasiswa Indonesia kuliah di Ummul Qura Madinah 3 tahun mungkin di Madinah, belum pernah sekalipun mau ziarah makam Rasulullah, katanya dalilnya dhaif, malah tidak ada dalilnya. Kata Kiai Abdul Syafi'i, bukan dalilnya dhaif, tapi Rasulullah yang tidak mau didatangi anak muda sombong macam dia. Begitu. Jadi para jamaah yang mulia, kita ini dari sini, dari Srengseng mengucap salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam kita dijawab oleh Rasulullah. Kita salam tiap salat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu ya Rasul, wahai Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi, salam untuk wahai Nabi. Demikian rahmat dan barakah dari Allah. Dijawab oleh Rasul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa? Tiap ada umatnya salam kepada beliau, ruh beliau dikembalikan kepadanya, beliau jawab salam kita. Nah, kapan Rasulullah itu badannya lepas dari ruhnya? Tiap waktu ada orang salam kepada beliau. Dari jauh saja dijawab, bagaimana dari dekat? Dalam beberapa meter saja kita dari makam Rasulullah, kalau kita nanti ziarah ke makam di Madinah. Nah, inilah keistimewaannya. Dalam hadis yang disebutkan, orang yang mengunjungi Rasul ketika beliau sudah wafat sama seperti orang yang mengunjungi Rasulullah ketika beliau masih ada di dunia ini. Tidak ada bedanya. Yang beda cuman dulu langsung bisa bertemu muka, sekarang kita tidak bisa bertemu muka. Namun sama dekatnya. Para jamaah yang mulia, kemudian kalau kita sholat di masjid yang lain seperti masjid kita ini, Masjid Taibah misalnya, pahalanya bagaimana? Imam Tabrani meriwayatkan hadis, man masa ila salatin maktubatin bil jamaati faya kahijjah. Orang yang berjalan menuju salat wajib jamaah di masjid, maka ia seperti orang yang haji. Jadi ternyata kita ini pulang insya Allah membawa pahala haji. Kalau kita niat untuk sholat berjamaah di masjid kita ini dengan berdasar pada hadis dari Imam Tabrani, man masya ila salatin maktubatin bil jamaati wa hiya kahijjah. Orang yang berjalan menuju salat wajib jamaah, maka ia seperti orang haji. Wa masya ila salati tatawu'in wa hiya kaumratin nabilah. Orang yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti umrah sunnah. Kita mau jamaah sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka itu seperti orang berangkat menuju umrah sunnah. Para jamaah yang mulia, yang kedua, masjid adalah tempat pemberangkatan dakwah, sumber penyebaran pemikiran, akhlak, pendidikan, adab, dan kemasyarakatan Islam. Waqad kana al-masjidu bi ahdi nubuwati wa usir al-islamil ula wa mantaliqud da'wati ila tauhidi wa masdar sa'i fikriyin wa ahlaqin wa tarbawin wa dabiyin wa ijtimaiyin. Jadi masjid di zaman Rasulullah SAW dan sahabat komplit, sholatnya ada, pendidikannya ada. Bahkan pendidikan di masa Rasulullah itu yang dengan menggunakan masjid sebagai sentralnya, tidak hanya sekedar seperti ini kita duduk mendengarkan kajian setelah itu pulang selesai, tidak. Pendidikan ya, taklim atau tarbiyah
di masa Rasulullah itu menyangkut urusan apa? Membangun pemikiran Islami, akhlak Islami, pendidikan Islami, adab Islami, dan juga apa? Masyarakat yang Islami, sampai pada waktunya nanti pada zaman yang mulia terbangun masyarakat yang berpendidikan, yang beradab, yang berpemikiran luas, lalu pada waktunya mereka akan menjadi dai-dai yang menyebarkan dakwah kepada Allah itu ke seluruh penjuru dunia. Nah, yang menarik adalah bahwa disebutkan wa talaqqa bihil muslimuna ta'lima dinihim wa naqasu bihi muskilatihim wa minhu kharajat kataibul mu'minina wa fajus salihina ba'd an sawhum al-qur'ana wa tatalamadu ala yadi khairil anam sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam pada zaman Nabi dan sahabat, mereka bertemu di masjid untuk apa? Mereka menemukan di dalamnya ada pengajaran-pengajaran agama mereka, mereka mendiskusikan masalah-masalah mereka, dan setelah itu keluarlah rombongan-rombongan orang-orang beriman dan orang-orang soleh yang mereka akan berdakwah ke tengah umat dan terus menyebar seluruh dunia, namun dengan catatan ba'da ansawhumul Quran, setelah mereka meresapi Al-Quran, setelah madu ala diharanab, dan mereka telah belajar kepada sebaik-baiknya manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang mulia, dari masjid dulu muncul rombongan-rombongan kaum muslimin yang berdakwah dengan bekal dakwah yang mencukupi bahkan mumpuni. Sebab apa? Mereka yang berdakwah benar-benar telah meresapi ayat-ayat Al-Quran dan belajar kepada guru yang terbaik, khairul anam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memang perlu menjadi PR besar kita, bagaimana metode pembelajaran zaman Nabi. Kalau kita mengutip yang dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas yang menjadi sahabat Nabi yang ahli tafsir, dan sampai sekarang kita masih bisa baca tafsirnya, tafsir Ibnu Abbas. Dia mengatakan, nahnu nahfadul Qur'ana kulla yawmin khamsa ayatin wala nujawizuhunna hatta na'lama tafsirhunna. Kami menghafal Al-Quran itu setiap hari 5 ayat, dan kami tidak akan melewati 5 ayat itu sampai kami memahami tafsirnya. Jadi ternyata metode tahfidz sahabat itu tahfidz plus tafsir, sehingga tiap ayat yang dihafal dipahami maknanya, bahkan dimengerti tafsirnya, sehingga kemudian bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Itu maka kalau dikatakan para sahabat setelah mereka meresapi Al-Quran dan belajar di hadapan khairul anam Rasulullah SAW, mereka tidak hanya mengamalkan untuk dirinya, namun bisa mendakwahkannya kepada orang lain, karena memang benar-benar, walaupun pada waktu itu sahabat ada yang belum tamat Quran, tapi dakwahnya mumpuni. Kenapa? Kenapa belum tamat Quran? Quran juga belum selesai diturunkan, masih dalam proses. Tapi tiap ayat yang diterima, dihafalkan, dipahami tafsirnya. Nah, ini rahasianya para jamaah yang mulia. Sedangkan zaman kita sekarang ini banyak ya proses pendidikan kita dalam tahfidz Quran fokus kepada tahfidnya, lafaz-lafaznya, dan kadang belum sempat sampai kepada pemahaman maknanya, apalagi tafsirnya, dan kadang sudah merasa lelah atau sudah merasa jenuh, berhenti di sana. Nah, ini sebetulnya kita perlu waspada. Sebab dalam makalah yang lain beliau menyatakan satakunu
aqwamun yahfadunal qur'ana kullahu wa la ya'maluna bih. Akan ada kaum-kaum yang mereka itu menghafal Al-Quran seluruhnya, 30 juz dihafalkan, tapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Yahfaduna yuqimuna hurufahu wa la yuqimuna hududahu. Mereka menegakkan huruf-huruf Al-Quran, sedangkan mereka tidak menegakkan hukum-hukum Al-Quran. Kalau masalah huruf, tidak boleh kurang barang satu huruf ataupun satu harokat. Ini jadi masalah besar, menjadi teguran keras. Tapi kalau masalah hukum dan penerapannya begitu longgar, bahkan kadang seakan tidak peduli. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, dulu ya di Srengseng ini, di satu masjid di Srengseng pernah ada yang heboh. Apa masalahnya? Ada ustadz ngimamin Jumat, mungkin lagi banyak masalah. Apa sebelum berangkat baru dimarahin istri atau apa gitu ya. Pas ngimamin salat itu baca Fatihah, pas ayat terakhir waladhdallin itu kurang panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bocoran panjang itu. Akhirnya apa? Begitu salam, mic-nya langsung diambil oleh para ustadz yang memang ustadz ini guru Quran. Dia ngajar di masjid itu, ngajar Quran. Wah, langsung ambil mic-nya. Saudara-saudara, kalau mau jadi imam ini mesti belajar Quran dulu, belajar tajwid. Gitu. Wah, kenceng banget itu. Weger. Kalau belum bisa baca Quran, jangan jadi imam. La haula wala quwata illa billah. Padahal imamnya ini nih, itu termasuk santri yang pintar dari pesantren Kempek Cirebon. Dia yang mengherankan kenapa tidak sabar. Nanti bubaran Jumat, ajak makan siang, baru ditanya. Tadi kelihatannya bacanya matnya kurang panjang Ustaz. Itu kan bisa, betul kira-kira? Betul. Langsung di depan jamaah, hampir 1000 jamaah, disuruh menyaksikan ada ustadz ditegur baca Fatihah kurang fasih, kurang beberapa ketukan aja itu masalah. Nah itu yang digambar oleh Sayyidina Ibn Abbas, akan datang satu kaum di mana mereka itu mendirikan huruf-huruf Quran tapi tidak mendirikan hukum-hukum Quran. Namanya orang khilaf itu ya bisa terjadi, betul begitu. Cara negurnya itu loh, masya Allah. Ambil mic-nya langsung dipidatoin di situ dan doa penutupnya langsung dia tackle gitu loh. Ustadznya gini aja tuh. Padahal itu ahli kaligrafi, ahli baca kitab. Cuman pas ngimamin mungkin kurang konsentrasi. Makanya ini pesen ibu-ibu nih kalau suaminya itu khotib nih, sebelum berangkat jangan dibentak-bentak. Nanti kacau pikirannya. La haula wala quwata illa billah. Karena memang curhatnya para ustadz begitu. Wah, di luar mah singa podium, orator, gitu. Tapi di rumah ternyata tak berkutik lawan satu orang. Itu tuh curhatnya sampai tingkatan Ki Anwar Zahid, mau balik kondang juga begitu. Saya menyeramain ribuan orang enteng, tapi nyeramin satu orang nggak sanggup gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu dampaknya besar sekali. Para jamaah yang mulia, jadi PR besar kita ini, suatu ketika mestinya dari masjid muncul rombongan-rombongan dai, rombongan-rombongan pendakwah yang mereka itu berdakwah setelah meresapi Al-Quran dan juga telah belajar kepada Khairul Anam Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sudah tidak ada, Nabi sudah tidak ada, insya Allah masih ada ahli warisnya. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli warisnya para nabi. Wah, tapi ulama juga sudah semakin sulit. Kita di Srengseng juga baru kehilangan ulama kita, orang alim kita yang sampai disebut dalam alim Syafi'i Jami. Dulu ketika saya di Arba'in sananya mu'alim, nanti kalau mu'alim sudah tidak ada, kepada siapa kami bertanya?
Beliau menjawab, Bunyamin. Kiai Bunyamin Kelapa II itu disebut oleh beliau sebagai orang yang dipercaya dalam hal keilmuan. Siapa yang bertanya tentang agama kepada beliau sekarang pun sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semakin sulit kita ketemu ulama. Kalau ulamanya sudah tidak ada, paling tidak santrinya ulama, dia yang pernah nyantri kepada ulama. Maka para jamaah yang mulia, jangan sia-siakan kalau di masjid musola kita ada kajian-kajian. Rasulullah bersabda, ini hadis riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat ilmus sakinah wa asatum rahmah wa abatul malaikah wa dzaqanum biman indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid, dari masjid Allah. Apa yang mereka lakukan di masjid? Yatluna kitab Allah. Pertama, mereka baca kitab Allah Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, dan selanjutnya mentadarusi, mengkaji isinya, memahami tafsirnya di antara mereka. Illa nazalat sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan dari Allah, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebutkan mereka di sisi hamba-hamba yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini hadir di masjid kita sekarang ini, insya Allah turun sakinah dari Allah, tenang. Makanya biasanya cobaannya orang kalau pengajian, apalagi ngaji benar-benar ngantuk, betul ya? Ngantuk itu berarti sakinah, tenang itu. Dan ngantuk itu bagian memang dari nikmat dunia. Maka kalau ada orang katanya susah tidur, kurang piknik kelihatan orang itu. Kalau yang susah tidur ajak ke masjid pas pengajian, insya Allah tidur pules. Serius ini, serius. Ya, kalau ada yang punya penyakit susah tidur, coba ke masjid pas pengajian, insya Allah tidur pulas. Sakinah, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan nama kita disebut oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk mulia di sisi. Man ghada ilal masjid, ini hadis yang Imam Tabrani, beliau bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu ila ayat ta'alama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajri hajjin tamman hijjatuhu. Orang yang ia berangkat menuju masjid yang dia tidak mengendaki kecuali dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, baginya seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Kita mau berangkat haji zaman sekarang nunggunya lama, sudah nunggu nabungnya, nunggu gilirannya lama, sampai ada yang kemudian kiai itu berpendapat sekarang tuh yang wajib bagi umat Islam itu, terutama di Indonesia ya, wajib daftar haji gitu. Kalau hajinya wawalam, tapi wajib daftar haji. Kalau sudah punya uang 25 juta dan ini tidak menjadi kebutuhan yang harus kita gunakan saat ini, langsung masukkan ke bank, daftar haji, dapat nomor porsi, udah berarti kewajiban kita rukun Islam yang kelima telah ditunaikan. Sebab apa? Untuk nunggu berangkatnya bawa alam kapan? Bisa 20 tahun, 30 tahun, mungkin 40 tahun. Tapi yang penting udah daftar, insya Allah gugur kewajiban, yang berangkat nanti bisa anaknya atau cucunya. Karena kalau yang mendaftar itu wafat, mestinya nanti bisa digantikan oleh keturunannya. Di para jamaah yang mulia, baru dua ya tentang fungsi masjid zaman Rasul yang kita sebut, masih banyak yang lainnya insya Allah kita akan ungkap pada kesempatan yang akan datang. Semoga kita semuanya mensyukuri nikmat Allah dibawa dengan masjid di mana kita tinggal, dan kita bisa menggunakan masjid itu sesuai dengan fungsinya yang ternyata begitu luas, yang begitu manfaat bagi umat bahkan bagi dunia.
karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa umat Islam di mana masjid itu dibangun diberi tamkin, diberi eksistensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan baca Fatihah lagi, mohon kepada Allah agar beliau-beliau, ya, bapak-bapak, para ustadz yang Allah berangkatkan menunaikan ibadah umrah besok melalui hamba Allah yang baik hati memberangkatkan beliau-beliau umrah dari Masjid At-Taibah ini. Semoga Allah berikan kesehatan lahir batin, dilancarkan perjalanannya dan dilancarkan ibadahnya, dikhusyukkan sholat-sholatnya, diundurkan zikir-zikirnya, dimustajabkan doa-doanya, dan pulang diberi Allah umrah yang makbulah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga semuanya pada waktunya umrah atau umrah kembali, bahkan haji atau umrah haji kembali. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil muslimat wal mu'minat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukri husni ibadatik. Allahumma as'alna bil ghafira wa taqabbal rizqan halalan tayyiban wasi'an wa ila al-khairi baridna wa anil syarri baidna wa qdi khawaitat dunya al-akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa illa ja'alta sahlan. Allahumma yassir lana umura dunya wal akhirah wa qdi khawaitat dunya al-akhirah. Allahumma yassir lana umura dunya wal akhirah wa qdi khawaitat dunya wal akhirah. Allahumma yassir Allahumma yassir umratahum ya Allah. Allahumma yassir umratahum ya Allah. Allahumma yassir umratahum ya Allah. Allahumma ij'al umratahum umratan maqbulah ya Allah. Allahumma la Allahumma ya Rabbana la tadana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maradan illa shafaytahu wa la dhanban wa la hajatan min 'abdin illa qadayta ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa la naqulu Allahumma ij'alna bika nabika wa amanika wa yurika min kulli shaytanin marid وجبرين أن يتبدأ نبتي بغي ومن شر ذي كل إنسان على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية أخذنا بالتقوى والاستقامة وإذن مجيبتنا دامتنا كالسعيدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas salah berkenan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.